Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'alana min ibadihi al-mu'minin al-muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana nabiyyina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ashqiliz zalimina biz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin wa ashabil gharil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballaga rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadirun majlis salat Jumat Masjid Jami Ali Imran, yang kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini, seluruh amal ibadah yang telah, akan dan sedang kita kerjakan, baik itu ibadah yang wajib ataupun sunnah, sedekah yang barusan kita berikan, serta doa demi doa yang senantiasa kita munajatkan, kesemuanya insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama kita panjatkan puja, puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kesibukan aktivitas pekerjaan kita, kita masih mampu meluangkan waktu, mengayunkan tangan untuk hadir salat Jumat di masjid yang sama kita muliakan ini. Harapan dan doa kita mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari masjid ini kecuali Allah telah ampunkan dosa-dosa kita, Allah telah maafkan kesalahan kita, Allah kuatkan iman Islam kita. Sesampai di rumah Allah semangatkan takwa ibadah kita. Ke depan kita berharap mudah-mudahan kelak kita dimatikan Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pun semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga pula salawatullah wassalam tercurah pula atas keluarga juga sahabat, dan kita berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak di hari kiamat nanti diakui sebagai umatnya. Kita berharap kelak mendapatkan syafaatul uzmanya dan bersama beliau terbimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin
Al-hadirun, majlis salat Jumat yang dimuliakan Allah. Allah senantiasa berwasiat kepada kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena iman dan takwa inilah yang akan membahagiakan hidup kita di dunia, menyelamatkan hidup kita di kubur, memudahkan kita berjalan di padang mahsyar, melancarkan kita melewati jembatan Siratal Mustaqim, bahkan insyaallah memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang baru saja saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang yang beriman. Siapa yang beriman, saudara? Yang pertama disebutkan Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, bergetar dia punya hati. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah, amal apa yang kalau kami kerjakan Allah semakin sayang dengan kita, Allah semakin cinta dengan kita, Allah semakin suka dengan kita? Qala, Nabi menjawab, salah satunya adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat di awal waktu, yakni memenuhi panggilan Allah, melaksanakan kewajiban salat 5 waktu, wabil khusus salat pada hari Jumat, yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, fas'au ila zikrillah, siglahlah kalian untuk segera memenuhi panggilan Allah. Wazarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan urusan-urusan duniawiyah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau itu kalian lakukan, kata Allah, itu lebih baik bagi jika kau tahu apa manfaatnya memenuhi panggilan Allah. Tidak lain dan tidak bukan, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan jaminan hidup bahagia dunia wal akhirah. Yang kedua, kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, diterangkan ayat-ayat Allah, baik yang tersirat yakni kitab suci Al-Quran, yang tersurat alam semesta ini, zadatuhum imanan, imannya semakin bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakalnya dia hanya kepada Allah. Al-hadirun, majlis salat Jumat yang dimuliakan Allah. Apa perintah Allah buat kita orang beriman? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa makna takwa, saudara? Imam Qusairi dalam kitab tasawufnya yang begitu luar biasa, spektakuler, dengan nama kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, beliau maknakan takwa, taknya merupakan taat. Ketaatan yang bagaimana? Ketaatan yang enggak perlu dipikir-pikir lagi, ketaatan yang enggak perlu untuk dipelajari lagi, yakni ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, yang ketaatannya tidak perlu dipikir-pikir lagi. Lain dengan ketaatan kepada siapapun, saudara. Kalau ketaatan kepada siapapun, Allah enggak firmankan dengan ati'u. Tidak ada kalimat ati'u, taat kepada siapapun.
Yang pasti kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Haram hukumnya taat kepada siapapun selain Allah dan juga Rasulnya, kalau ketaatan itu menyimpang dari apa yang diajarkan Allah dan disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waunya wara. Apa wara, saudara? Hidup senantiasa berhati-hati. Tantangan iman ke depan semakin luar biasa. Yang anak-anak dirusak dengan game online, yang muda dirusak dengan judi online, sementara yang tua-tua dirusak dengan pinjaman online. Ayo hidup dengan wara, berhati-hati dalam hidup, sebagaimana ajaran yang diajarkan Allah melalui syariatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai suami, pahamkanlah agama. Jika suami paham dengan agama, dia akan mengajarkan agama kepada istri. Ketika istrinya paham agama, istri kita akan mengajarkan anak-anak kita agama. Tatkala anak-anak mengerti agama, mereka akan rajin mendoakan kita orang tua. Tapi tatkala suami enggak paham agama, apa yang diajarkan kepada istrinya? Istri enggak paham agama, apa yang diajarkan kepada anak-anaknya? Jika anak enggak ngerti agama, bisa berdoa apa buat orang tua? Hiduplah dengan wara, berhati-hati kata Allah. Kulu wasrabu min tayyibatillah. Makan oleh kalian, minum oleh kalian apa yang baik-baik dari Allah, yang disebut dengan halalan tayyibat, halal dan bergizi, bergizi dan juga halal. Tinggalkan perkara-perkara yang haram. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, kullu minal harami haram. Setiap yang bersumber dari yang haram pasti akan menghasilkan hasil yang haram. Kita berikan istri kita makan yang haram, jangan salahkan istri kita berbuat yang haram. Kita berikan makan anak-anak kita uang yang haram, jangan salahkan anak-anak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Al-hadiru majelis salat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Qafnya qanaah. Apa qanaah? Hiduplah sesuai kemampuan. Jangan hidup ngikutin kemauan. Banyak zaman sekarang saudara, orang putus asa, mati gantung diri, mati bunuh diri. Kenapa demikian? Karena besar pasak daripada tiang, melakukan hal-hal yang sebetulnya dia nggak mampu melakukan. Mana contohnya saudara? Dari judi online dia bangkrut, minjam lagi di pinjaman online, utang pokoknya belum terbayar, bunganya semakin membengkak. Yang terjadi keputusasaan, akibat tidak punya sifat qanaah. Apalagi sekarang segala macam bentuk kebutuhan pakai sistem kredit dan sebagainya. Kita ambil barang secara kredit yang tanpa kita fikirkan setiap bulannya kita mampu atau tidak untuk membayar. Bersifat
sifatlah qanaah. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang suka melampaui batas. Jangankan muamalah, ibadah saja melampaui batas enggak disukai oleh Allah. Yang ketiga, yakin. Apa yakin? Bahwa kalau orang sudah taat, kalau orang sudah qanaah, kalau orang udah wara, jaminannya pasti adalah surga. Sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran, orang yang takwa hidupnya di dunia, yang pertama, yaj'allahu makhraja. Apapun masalah hidupnya, Allah berikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya udah Allah atur dari jalan yang tidak diduga-duga, pasti Allah berikan. Akhiratnya, masya Allah, innal jannata liman ittaqa. Sesungguhnya surga ditujukan Allah buat mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Inilah perintah Allah terhadap kita orang-orang yang beriman, untuk senantiasa menguatkan iman dan takwa kita di tengah-tengah hidup yang semakin sulit, di tengah-tengah hidup yang semakin susah. Kalau kita masih punya modal iman, masih punya kekuatan takwa, insya Allah kita masih terpelihara di sisi Allah. Ditutup dengan satu hadis Nabi yang sangat menyeramkan. Kadal fakru ayyakuna kufra. Kefakiran, perut yang lapar, kesusahan tanpa iman, tanpa takwa akan menghasilkan perbuatan kufur, bahkan kekafiran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Wabil khusus buat saya pribadi. Mari kita sama kuatkan iman. Mari sama kita kuatkan takwa. Hiduplah secara aturan Allah yang disyariatkan Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad. Kita berharap ke depan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita jalan keluar dari berbagai masalah yang kita hadapi, dan Allah berikan kita rezeki yang terus mengalir, tidak pernah hentinya, sebagaimana hentinya mengalir air Zamzam di negeri Makkah, saudara. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na ayati wa zikril hakim. Aqulu qali hada wa safal azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.